Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Praktalen Dongkua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Mengikuti berlalunya waktu, suasana di dalam tempat lelang terus meningkat. Barang lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap barang bermutu tinggi. Harga lelang pada dasarnya sangat tinggi bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan saat mengamati pelelangan tersebut. Namun, bisa menyaksikan beberapa faksi besar berebut harta karun hingga wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah menawar penguasa aliran tubuh enam sendi. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa tawaran karena dia menyukai bahan obat yang lebih langka. Meski harganya mahal, mereka menang karena tidak terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan ke 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang sangat langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa barang lelang yang membuat seseorang terpesona ditempatkan di meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan mau tidak mau merasa terkejut dengan tumpukan kaya dari Sekte Kaisar Hitam ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang merupakan barang yang membuatnya merasa rindu. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia tidak mengeluarkan penawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah menemukan inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit peringkat 7 dalam pelelangan ini. Saat ini, jarak kondisi bagi dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat, selama mereka bisa mendapatkan Saliva transformasi tubuh Bodhisattva. Yang tersisa hanyalah monster core tingkat 7 itu. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama pelelangan ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan sebuah gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. Binatang kalajengking naga racun langit adalah eksistensi binatang misterius dari zaman kuno. Apalagi yang berada di peringkat 7, pada peringkat ini, kecerdasan binatang ajaib sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia dapat mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana bisa begitu mudahnya mendapatkan monster core dari Magical Beast dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas ketika pelelangan ini secara bertahap mendekati akhir tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas, bahkan ada kabar air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang paling sulit ditemukan. Setidaknya binatang kalajengking naga racun langit memiliki nama yang dapat dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik padanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua item yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan dari lelang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah panggung lelang. Saat ini, pelelangan secara bertahap mendekati akhir, makanya, barang lelang yang muncul saat ini sebagian besar adalah barang kelas berat. Misalnya, item yang sedang dilelang adalah sebuah gulungan bernama Dark Shadow Skill. Itu adalah metode Ki afinitas kegelapan tingkat menengah kelas D. Nilai metode Ki seperti itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Dou di kelas serupa. Misalnya, harga gulungan keterampilan bayangan gelap ini telah naik oleh beberapa faksi besar hingga mencapai angka 8 juta. Dilihat dari momentumnya, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode Ki kelas di semacam ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga keterampilan Dou ketangkasan tingkat rendah kelas di Xiao Yan, gerakan 3000 petir, juga sekitar jumlah ini. Dilihat dari cara ini, Xiao Yan bisa dianggap telah mencapai kesepakatan dengan berhasil mendapatkan 6 penguasa mengalir tubuh sendi, seharga 3.100.000. Jika bukan karena statusnya dan teknik penguasa yang tidak lazim, mendapatkannya dengan harga 3 juta pasti hanya mimpi belaka. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini. Dia mempraktikkan mantra api, dan mustahil baginya untuk beralih ke metode Ki lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan hasrat. Ketika mantra api miliknya mencapai kelas ini, kekuatan Xiao Yan pasti akan melonjak. Namun, dia harus menelan api surgawi, jika dia ingin mantra api berevolusi. Kondisi yang keras seperti ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Mengingat api surgawi, Xiao Yan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di cincin penyimpanannya. Dia masih belum memiliki petunjuk sedikit pun tentang pecahan peta terakhir. Terlebih lagi,
dia tidak seberuntung dia terakhir kali menemukannya saat pelelangan. Sepertinya aku hanya bisa melakukannya dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya pada penatua pertama Sukian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mungkin saja dia memiliki beberapa informasi tentang keberadaan api surgawi di benua itu. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat pemikiran ini terlintas di dalam hatinya. Dia memang tidak terbiasa jika tidak ada Yao Lao di sampingnya. Meskipun dia tidak perlu lagi meminjam kekuatan Yao Lao mengingat kekuatannya saat ini. Pengetahuan besar Yao Lao adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Yan. Burung langit 9 sayap terbang, ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari pemimpin sekte-sekte angsa mas saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk membuat teknik dao terbang, Xiao Yan sering mempraktikkannya dan memperoleh pemahaman tentang pembuatan benda ini. Secara keseluruhan, 9 sayap terbang burung langit memang memiliki beberapa keunikan. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang berevolusi yang berbeda. Ini karena tingkat kekuatan teknik dao terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya berkualitas tinggi, bahan-bahan tersebut akan sangat membantu bahkan beberapa ahli kelas Dao Zong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai standar, itu tidak akan banyak membantu. Bahan terpenting dalam menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit adalah sayap dari beberapa binatang ajaib yang terbang. Menurut catatan pada gulungan itu, 9 sayap terbang burung langit Luo Yan Tian diciptakan dari sayap binatang ajaib peringkat 6. Mereka tidak bisa dianggap sebagai nilai tinggi, namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejarnya. Jika mereka tidak melancarkan serangan diam-diam malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Lagi pula, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa langsung terbang, dengan kecepatan 9 sayap terbang burung langit. Siapa yang mampu mengejarnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiao Yan sangat mendambakan metode pembuatan 9 sayap terbang burung langit. Namun, setelah pemahamannya meningkat, dia pun memahami sulitnya membuat benda tersebut. Terlebih lagi, dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membuat satu set yang bagus daripada mencari beberapa sayap binatang ajaib untuk menambah jumlahnya. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang terpikirkan sampai munculnya mayat binatang ajaib misterius ini, yang jelas-jelas memiliki asal-usul yang luar biasa. Hati Xiao Yan cukup puas dengan mayat kering binatang ajaib ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan secara samar bahwa sayap tulang putihnya yang seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak mempercayai lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Bagaimanapun juga, sayap tersebut masih mampu memiliki energi yang begitu besar bahkan setelah mati sekian lama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka perlahan-lahan menyapu mayat kering binatang ajaib yang sangat besar itu. Dia mengangguk sedikit beberapa saat kemudian. Dia bisa memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yan Tian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan besar hampir tidak ada orang di kelas Dao Zong yang bisa menandinginya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak akan bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Dao Zong, tapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Ziyan, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar sementara pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Meski getaran ini sangat kecil, namun masih dirasakan oleh Xiao Yan karena dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu. Ada apa? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat binatang ajaib ini muncul. Ziyan mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Sebuah pemikiran luar biasa tiba-tiba terlintas di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya. Itu, mayat binatang ajaib ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ziyan awalnya adalah sejenis binatang ajaib yang agak misterius. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis binatang ajaib apa yang dia miliki karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, menurut apa yang dikatakan tetua pertama Sukian, Ziyan dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan,
mayat binatang ajaib misterius di hadapannya juga merupakan sesuatu yang secara kebetulan ditemui oleh Sekte Kaisar Hitam di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Mungkin, mayat binatang ajaib kering ini adalah salah satu orang tua Zian. Kaulah yang memiliki hubungan dengan itu, Zian berbicara dengan nada agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara Magical Beast. Jika mayat binatang ajaib ini memiliki hubungan apapun dengannya, Zian pasti bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan membuat kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat binatang ajaib telah kehilangan jejak kehidupannya dan secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Zian. Jika mayat binatang ajaib ini ada hubungannya dengan dia, Xiao Yan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk menciptakan 9 sayap terbang burung langit, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Mungkin kamu mempunyai perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat binatang ajaib ini. Indra binatang ajaib jauh lebih tajam daripada manusia. Xiao Yan menepuk kepala kecil Zian sambil menghiburnya sambil tersenyum. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat lelang tetap sunyi. Saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Sekte tersebut memiliki harapan besar terhadap mayat binatang ajaib yang kering ini. Jika dia tidak dapat melelangnya, itu akan dianggap gagal dalam pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman dari sekte tersebut. Keheningan berlanjut, tepat ketika lelaki tua berambut putih itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sesosok manusia berjubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah kesunyian di tempat lelang. Satu pil